Halo, dan saya Fahri Aziz, founder dari pusatautopilot.com. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk Instagram Autopilot, ya, cara penggunaan Instagram Autopilot. Oke, yang pertama buka aplikasinya atau software Instagram Autopilotnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, yang lalu kita lakukan setting di option. Nah, di sini ada delay minimum, delay maksimum, sama timeout. Ini adalah waktu delay minimal sama maksimal. Ini adalah delay saat kita melakukan satu kali pesan, like, komen, follow, unfollow, dan lain-lain ya. Ini delaynya misalkan 5 sampai 15 detik. Nah, ini adalah kita nanti software akan mengacak satu kali, misalkan satu kali follow itu bisa 5 detik, 6 detik, 7 detik, 10 detik, seperti itu. Jadi ini adalah 5 sampai 15. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Lalu ada yang namanya timeout. Jadi timeout ini saat satu progres tidak berhasil dilakukan, misalkan dalam waktu 60 detik, maka akan berpindah ke progres berikutnya. Seperti itu. Ini bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada proxy option, ini kita abaikan aja. Lalu ada progress option. Di sini ada postcount 1 menit after 30 progress. Jadi setelah software akan melakukan pause, akan berhenti 1 menit setelah dia melakukan 30 perintah atau progress. Itu. Lalu jika ini yang kedua relogin account after 3 error progress. Jadi saat ada 3 kali error, maka software akan melakukan relogin lagi. Seperti itu, supaya tidak dianggap sebagai robot. Oke, yang berikutnya adalah maksimum like per account sama maksimum comment per account. Ini bisa kita setting ya. Biasanya satu aja, satu like, satu komen, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke aplikasinya. Nah, di software ini kita bisa menggunakan banyak account, ya. Kita bisa menggunakan banyak account. Nah, ini ini sudah ada. Nah, kita bisa nambahkan beberapa akun lagi. Misalkan dia tinggal masukkan aja username-nya, masukkan username sama passwordnya, lalu add account. Oke, ini sudah masuk akunnya. Nah, kita misalkan mau nambahkan lagi, nggak apa-apa. Ini unlimited. Misalkan oke. Nah, ini di sini sudah ada 3 akun. Jadi kita bebas mau ngasih atau mau input berapa akun pun di software ini. Jadi ini adalah unlimited. Oke, pertama saya akan login ya. Ini untuk akun saya login ya. Untuk login tinggal klik aja login. Setelah dimasukkan username password, kita langsung klik login. Seperti itu. Oke, sambil nunggu login. Nah, ini sudah login ke Instagram kita atau ke Instagram saya ya. Ini adalah Instagram saya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan reset. Nah, di software Instagram Autopilot ini ada 3 tab menu. Jadi reset, terus reset seperti ini. Di reset ini kita banyak menunya seperti ini ya. Terus bisa unfollow, ada lagi follow dan unfollow. Jadi seperti ini. Lalu like dan komen. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita melakukan promo, melakukan follow, melakukan unfollow, like, komen, dan lain-lain, maka langkah yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya reset. Nah, resetnya seperti apa? Nah, resetnya ini kita pertama
kita bisa lakukan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau ngambil followernya orang, mau ngambil followingnya kompetitor kita, atau mau ngambil orang-orang yang apa itu namanya pasang hashtag apa gitu, atau mau ngambil orang-orang yang komen di postnya siapa, seperti itu. Nah, di sini menu-menunya sudah kita bisa ambil sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan target market kita, seperti itu. Oke, ini adalah my follower, jadi kita kalau mau ngambil follower kita juga bisa untuk scrap data-datanya seperti itu. Nah, lalu ini adalah not fallback, jadi kita juga bisa men-unfollow orang-orang yang tidak memfollow akun kita. Tinggal di scrap user seperti ini. Oke, supaya kita untuk lebih mempermudah ya, kita misalkan pengen ngambil atau kita punya target market followernya orang lain seperti itu. Jadi kita akan mengambil followernya orang lain. Langkahnya adalah klik menu scrap follower. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan username-nya orang atau kompetitor kita, atau followernya orang yang ingin kita scrap, seperti itu. Contoh, kita buka Instagram di browser dulu ya, untuk tahu username-nya Instagram. Oke, misalkan kita pengen ambil followernya siapa yang dari Riana. Oke, ini. Nah, kita akan mengambil followernya Meridiana, atau kita punya target adalah followernya Meridiana. Nah, kita tinggal ambil username-nya ini aja. Ya, username ini kita copy. Nah, lalu kita masukkan di software. Nah, setelah itu kita tinggal scrap user. Oke, ini maka ini namanya software akan mengambil follower dari Meridiana. Oke, masih loading. Nah, ini. Oke, nah ini software sudah mulai bekerja, akan ngambil sebanyak-banyaknya di sini untuk followernya. Ya, sini 140, 50, 60 dan seterusnya. Oke, kita stop dulu. Oke. Nah, setelah itu ini data ini bisa kita simpan. Kita centang semuanya, lalu ekspor CSV. Ya, kita simpan dulu. Ini adalah followernya Meridiana. Jadi kita sudah punya datanya. Kita klik ekspor. Nah, kita simpan dengan nama terserah. Follower Meridiana. Oke, lalu simpan. Nah, ini adalah sudah tersimpan di database kita. Oke. Lalu misalkan kita pengen, ini ya, jadi untuk mengambil follower orang lain atau scrap follower orang lain, caranya sangat mudah. Oke, ini kita hapus. Contoh lagi, misalkan kita pengen ngambil follower sudah following, misalkan followingnya siapa ya, followingnya siapa. Oke, kita set aja di sini, misalkan properti apa yang rumah.com. Nah, ini followernya cuma dikit, following. Misalkan followernya aja ya, nanti ini tinggal disesuaikan mau ngambil following terserah. Misalkan followernya ini rumah.com ya, jadi kita tinggal ambil aja ini username-nya, copy, lalu kita masukkan di software. Oke, scrap.
Nah, jadi kita tinggal cari username-nya, baru kita bisa ambil followernya, bisa followingnya juga bisa. Jadi nanti software akan mengambil follower tersebut, baru kita simpan, dan nantinya itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sedang men-scrap follower rumah.com. Ya, oke, saya stop dulu aja. Nah, kalau mau disimpan gimana? Sama, dicentang dulu semua, baru diekspor CSV. Saya kasih nama, simpan dengan nama follower rumah.com. Itu. Oke ya. Oke, sudah di save. Oke. Nah, lalu ini sudah, misalkan kita mau scrap lagi berdasarkan from comment atau like. Oke. Misalkan orang yang komen atau like di Instagramnya, di postnya orang. Nah, ini ya. Lalu kita ambil link postnya. Contoh. Misalkan yang terkenal siapa lagi ya? Buddhism waring yang mana ya? Buddhism waring mungkin ini. Oke. Nah, di sini ya, ini ada, misalkan kita pengen ambil orang yang komen di gambar ini, di postingan ini ya. Kita klik dulu. Nah, ini kita akan mengambil orang-orang yang komen di sini misalkan. Nah, kita tinggal copy aja ini linknya, ya, di copy. Oke, lalu kita masukkan di software. Lalu kita scrap. Nah, maka software akan mengambil orang-orang yang komen di postingan yang tadi. Oke, ini kita masih scrap ya, scrap untuk data. Scrap data. Nah, maka software akan mengambil orang-orang yang komen di sini. Nah, ini username-nya. Gitu. Oh, ini kita bisa yang like atau yang komen juga ambil. Oke, stop aja ya, karena terlalu banyak tadi. Nah, setelah itu kita bisa ekspor. Jadi, nah, kalau yang di komen, yang like itu adalah orang-orang yang aktif kan biasanya, dan di gambar terbaru. Jadi kita bisa ngambil datanya semuanya di situ. Lalu kita klik ekspor. Nah, baru kita kasih judul. Jadi post tulism. Itu oke, kita save. Nah, sudah tersimpan. Oke, ini itu untuk yang post. Misalkan kita untuk apa lagi? By hashtag. Nah, by hashtag. Nah, itu by hashtag itu kita tinggal masukkan hashtagnya apa, ya. Kita bisa, kalau kita sudah punya hashtag, ya tinggal masukkan aja hashtagnya apa. Misalkan Amazing Malang, ada enggak? Amazing. Jadi misalkan kita pengen berdasarkan kota, masukkan aja nama kotanya. Misalkan Malang, atau Surabaya, Bandung, Jakarta, terserah. Oh, ini Malang Hits atau Malang Kuliner, ya. Jadi kita akan men-scrap orang-orang yang kirim post ini, Malang Kuliner. Oke, Malang Kuliner. Oke, kita ambil hashtagnya Malang Kuliner. Oke, kita ketik aja Malang Kuliner. Oke, ini dihapus dulu. Oke, scrap user. Nah, ini software akan men-scrap atau mengambil data-data orang yang memposting hashtag Malang Kuliner, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil followernya orang, followingnya orang,
yang komen di post atau like di postnya orang, atau berdasarkan hashtag sekalipun. Nah ini, jadi orang-orang yang kirim hashtag Malang Kuliner maka akan diambil. Oke, saya stop dulu. Nah ini juga bisa kita simpan semuanya, klik export. Hashtag oke ya, save. Ini akan tersimpan. Nah seperti itu. Nah setelah kita punya datanya semua, ya, setelah kita punya datanya semua, orang-orang tadi entah dari follower, hashtag, komen dan lain-lain, nah baru kita sekarang kita eksekusi, mau diapakan datanya, seperti itu. Pertama bisa kita follow, ya, bisa kita follow atau unfollow, ya, itu banyak terserah nanti tergantung datanya. Bisa juga kita kasih like dan komen. Seperti itu. Ya, untuk eksekusinya setelah ini saya akan buat apa itu namanya videonya lagi. Jadi untuk riset saya kira sudah cukup ya, cukup. Jadi kita mau ngambil followernya siapa, atau orang yang share hashtag, baru kita apa itu namanya kita save dulu datanya. Yang penting kita harus punya data yang sebanyak-banyaknya supaya nanti pertama bisa kita follow, bisa kita komen, bisa kita like. Dan yang terpenting adalah dari semua data tersebut kita nanti bisa komen dengan mengirimkan promosi, ya, promosi yang kita inginkan, seperti itu. Oke, untuk riset saya kira sudah cukup. Nanti akan saya buatkan lagi untuk di tab selanjutnya untuk follow dan unfollow, dan like dan komen, seperti itu. Nah, data-data yang disimpan tadi dia akan disimpan di software kita atau di laptop kita, begitu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.